11 atau ke-3 setelah ujian tengah semester. Di sini karena kebanyakan besok pada kuliahnya offline, jadi di sini saya coba untuk ngebuat video, tapi kita review dari pertemuan ke-9 sampai ke sekarang ke-3 atau ke-11 insya Allah. Kemarin kalau hari ini, kalau pertemuan ini kita akan ngebahas tentang integral tentu sama integral trigonometri. Jadi di sini nanti kita akan belajar 2 subbab ini. Kemudian pertama kita nge-review dulu terkait pertemuan pertama. Dulu sebelum UTS kita udah belajar tentang limit dan turunan. Kemudian setelah UTS kita akan lebih banyaknya ke anti turunan. Ini kalkulusnya untuk teknik mesin dan agribisnis ya. Jadi sama-sama tentang turunan. Kalau untuk teknik mesin sendiri, ini jangan campur sama matematika teknik 2 gitu. Jadi materinya mirip-mirip, cuma lebih spesifik di matematika teknik 2-nya. Oke. Without delay, saya mau mengulang di pertemuan ke berapa? Pertama setelah UTS, kita belajar tentang anti turunan. Kalau nggak salah saya udah bikin videonya juga saat itu ya, dimana kalau anti turunan itu kalau saya lebih ke contoh soalnya sih. Kalau anti turunan rumusnya ya nggak bisa dihafal sih rumusnya, cuma dipahami aja. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan cara yang satu, ya diselesaikan dengan cara yang lain gitu. Jadi nanti kalau semakin banyak tangan bergerak untuk matematika, artinya menyelesaikan persamaan matematika, ya semakin mahir juga tangannya gitu, tanpa disadari, insya Allah bisa sih gitu. Kemarin pertemuan pertama kita mengenai rumus dasar integral, di mana kalau dasar itu integral yang dasar ketika kita punya fungsi fx itu merupakan turunan dari integral dari turunan gitu. Jadi fx itu fungsi. Kemudian kalau diturunkan itu menjadi f kecil x. Terus kalau f kecil x diintegrasikan menjadi ini fungsi besar gitu. Intinya bolak-balik itu. Jadi kalau turunan itu anti integral, kebalik. Kalau integral itu anti turunan. Contohnya nih di sini. Kalau integral dari x kuadrat dx gitu. Jadi integral x kuadrat diintegrasikan terhadap x itu. Jadi pangkatnya naik 1, berarti 2 plus 1 dibagi pangkatnya gitu. Jadi pangkatnya kan 3, jadi dibagi 3. Jangan lupa ditambahkan C di sini, atau C di sini disebut konstanta integrasi atau integral. Adapun untuk rumus-rumusnya, kalau kita punya suatu turunan fx, ini turunan diintegrasikan, maka hasilnya itu fungsi itu sendiri fx ditambah c. Kemudian ketika ada dua fungsi fx dan gx, fx dan gx ini dua fungsi yang berbeda ya, jadi bisa dipisah penyelesaiannya itu. Jadi fungsi fx-nya diintegrasikan terhadap dx sendiri, ditambah fungsi gx-nya juga diintegrasikan terhadap dx sendiri. Selanjutnya ketika ada suatu konstanta a dikalikan dengan suatu fungsi, maka a-nya itu bisa keluar dari integral. Ini keluar dari integral kan. Jadi a integral, jadi fx-nya aja yang diintegrasikan. Ini itu
ini konstan, jadi berapapun konstantanya. Selanjutnya ketika ada x-nya dipangkatkan m gitu, jadi m-nya itu kalau x pangkat sesuatu, pangkat m misalkan di sini, jadi m-nya kalau diintegralkan itu m-nya akan nambah 1 dibagi pangkatnya ini yang udah ditambahkan 1 plus c, dimana m-nya itu tidak boleh sama dengan minus 1. Kemudian kalau ingat dulu ada turunan len itu 1/x. Kalau 1/x diintegrasikan menjadi len x plus c. Nah, kemudian ada bilangan natural atau logaritma natural, dia bentuknya e pangkat x itu diintegralkan tuh jadinya e pangkat x. Kalau e pangkat x diturunkan menjadi e pangkat x tetap itu. Kecuali kalau e pangkat 2x. Kalau e pangkat 2x di sini integral dari e pangkat 2x itu apa? Berarti e pangkat 2x dibagi 1 per turunan dari pangkatnya per 2. Jadi 1/2 e pangkat 2x. Kemudian ada integral trigonometri sin x dx. Kita udah mengingat kalau yang paling sederhana itu rumus trigonometri itu sin dan cos. Jadi sin kalau diturunkan menjadi cos, kalau cos dinaikkan menjadi sin. Itu dibalik. Jadi semuanya muter-muter. Next kita lanjut. Ini ada beberapa contoh. Ini aturan terkait integral gitu ya. Aturan terkait integral ini gambarnya jadi gimana ya ntar ya. Nah, ini terkait rumus-rumus dasar. Ini nggak perlu dihafal, perlunya dibuka. Jadi kalau misalkan ini rumusnya apa ya, lupa, tinggal dibuka aja, nggak usah dihafal. Nah, kemudian ada metode substitusi untuk menyelesaikan persamaan integral. Biasanya tuh fungsinya itu diganti dengan variabel u. Jadi u itu merupakan suatu variabel yang untuk menyelesaikan si fungsi itu sendiri. Di sini misalkan kalau rumus ini ya susah dipahami, cuman lebih ke aplikasinya atau lebih ke contoh, insya Allah langsung understand. Kalau ini contohnya nih, integral dari x pangkat 5 dx, berarti 5-nya ditambah 1, berarti 5-nya ditambah 1, berarti x pangkat 6 dibagi 1 per pangkatnya 6, berarti hasilnya ini. Kemudian 1/x kuadrat dx. 1/x kuadrat dx di sini berarti kalau diintegrasikan kita rubah dulu ke atas pangkatnya jadi x pangkat min 2 dx. Tinggal diintegrasikan. X pangkat min 2 ditambah min 1 jadinya x pangkat min 2 ditambah 1 jadi min 1 kan, min 2 min 1 jadi sama dengan min 1 dibagi hasil pangkat yang udah ditambahkan jadi min 1. Kemudian ini saya udah bahas belum sih? Oh iya, ini sedikit saya bahas di sini. Ini bener-bener oke. Cara penyelesaiannya. Jadi di sini langsung kayak contoh nih, x pangkat 5, berarti cara penyelesaiannya tuh ini x-nya pangkatnya ditambahkan 1 dibagi per pangkatnya itu sendiri, ditambahkan c. Jangan lupa ada
faktor integrasinya, konstanta integrasi. Tadi saya bilang X-nya naik dulu jadi X pangkat min 2, kemudian baru diintegralkan. Kalau Z nih, kalau akar, biasanya kalau akar itu dia diubah ke pangkat pecahan. Jadi akar pangkat 3 dari Z itu berarti Z pangkat 1/3. Kalau di sininya 2, di sini 2 berarti 2/3. Tinggal diselesaikan dengan integral. Saya kira nggak terlalu ini ya, susah kayaknya kalau kita mau menulis dengan ini pensil. Next, ini contohnya udah ada, tinggal kalian buktikan sendiri. Misalkan nih 2, ini nomor 5, itu integral ini, kemudian hasilnya tuh udah ini ada. Coba buktikan gitu, buktikannya gimana? Lewat tangan bergerak. Ya mau nggak mau harus tangan bergerak. Kemudian ada nomor 9 kah? Ini nomor 9. Nomor 9 itu ada A, B, C, D. Nah, di sini dia mensubstitusikan U-nya. U-nya itu memisalkan ini. U sama dengan X pangkat 3 plus 2. Terus DU-nya ini turunkan berarti 3X kuadrat dx. Tinggal disubstitusikan ke yang contohnya nih. Nomor 9 nih. Misalkan ini selesaikan integral berikut ini. Ini berikut. Jadi misalkan ini U-nya itu X pangkat 3 plus 2. Jadi kalau ini diturunkan terhadap X namanya DU per DX, jadi 3X pangkat 2. Kalau 2 diturunkan jadi 0 kan. Kemudian DU-nya ini X-nya otomatis pindah ke sini kan. Jadinya DU sama dengan 3X kuadrat dx. Atau dx DU per 3X kuadrat. Terus ini yang tadi dimisalkan U itu X pangkat 3 plus 2. Jadi ini U kuadrat. Ininya apa? 3X kuadrat dx. Itu sama dengan DU. Ini tuh, ini DU. Ini DU. Nah, jadi ini U, terus ada kuadratnya, terus 3X tulis aja 3X kuadrat, kemudian dx-nya diganti dengan DU per 3X kuadrat. Nanti 3X kuadratnya dicoret, sisa integral dari U kuadrat DU. Ini sama ya, integral X kuadrat dx gitu. Jadi integral X kuadrat dx atau U kuadrat DU itu sama dengan 1/3 U pangkat 3 plus C. Ini. Terus U-nya dibalikan lagi, hasilnya 1/3 X pangkat 3 plus 2 dipangkatkan 3 lagi plus C, konstanta. Itu untuk pertama. Kemudian yang kedua tanggal 18 Mei ini tentang integrasi parsial. Saya stop dulu, nanti saya lanjutkan.